Salam budaya. Sedulur semua, ketemu lagi dengan saya Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dalam mitos, fakta, logika, dan spiritual. Sedulur semua tentunya kenal ya dengan asam Jawa. Yang sebenarnya asam Jawa ini sebenarnya asalnya bukan dari Jawa, tetapi tumbuhan dari Afrika. Tetapi kenapa kok terkenal dengan asam Jawa? Ya karena memang asam ini seringkali banyak digunakan oleh orang-orang Jawa untuk memasak. Tapi apakah fungsinya hanya itu? Ternyata ada mitos-mitos yang membersamai adanya asam Jawa ini. Baik dari daunnya, kayunya, dan manfaat-manfaat lain yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Saya akan mengupasnya bersama Romo Gede Mahesa. Ayo Romo. Iya. Ini saya yang biasa ngerti dengan asam Jawa, ya Romo ya. Satu, saya ngertinya bahwa asam Jawa ini kok tumbuh setiap kali kita mengunjungi tempat-tempat apa namanya ziarah gitu Romo. Di gunung itu mesti ada pohon asemnya ya. Dan ternyata memang asam Jawa ini ternyata banyak manfaatnya. Ya, selain satu tentu saja saya taunya untuk masak gitu ya. Untuk masak. Kemudian ternyata mengandung filosofi Banyak sekali. Yang mungkin yang lain, sedulur yang lain juga belum begitu paham. Nah, ini sebenarnya apa Romo yang ada ini, yang kepercayaan yang ada pada masyarakat mengenai asam Jawa ini? Asam, pohon asam, rasanya asam. Ya. Tapi sebetulnya maknanya bukan asam dari pohon itu. Tahu nggak bahasanya? Maknanya bukan rasa kecutnya. Iya, apa ya? Dari kenapa dinamakan asam? Kalau saya baca sih gini Romo. Orang Jawa itu asem itu dari nengsemke. Betul. Nengsemke itu menyenangkan gitu. Menyenangkan. Oh, iya, Karena iya. dari pohonnya itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Banyak sekali filosofinya. Dengan ketinggian yang sampai puluhan meter. Ya. Dengan diameter tuh. Ya. Wah, itu saingannya beringin itu saingannya. Nah, ada mitos gini loh. Di pohon asem itu sering buat pocong, ya angker lah gitu ya. Sangat angker, apa aja ada, apa aja ada. Tapi tentunya ini cerita, ya kan? Ini cerita. Namun bukan pocongnya atau bukan jinnya, bukan roh halusnya yang ada di situ. Tapi kandungan di dalam pohon asem itu sendiri yang sangat luar biasa. Kandungan apa? Makna dari pohon asem itu sendiri. Sekarang gini, buahnya, buah asem yang kecut-cut. Ya kita kalau makan cut gitu kan, ya kan? Iya. Itu banyak terkandung senyawa. Yang ada asam nitrat, ternyata ada di situ semua. Ada vitamin-vitaminnya vitamin. Jadi betul. Jangan takut makan asam tidak membuat sakit, tapi itu menyehatkan. Karena kandungannya sungguh luar biasa, darah tinggi, kolesterol itu bisa ini diatasi dengan asam. Itu baru buahnya, ya kan? Kemudian dari nama, kemudian buah, daunnya sinom. Sinoman jadi yang sinom itu muda ya. Selalu muda, tidak pernah tua. Atau ini simbol dari apa? Spirit, semangat. Masa muda yang menyenangkan begitu ya. Bukan hanya masa muda yang menyenangkan, tapi agar menyenangkan, ya kan? Agar berfaedah, makanya harus sinom terus. Seperti kita. Jiwanya harus jiwa muda. Iya. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah kayunya. Oh iya Romo, saya baru ingat. Jadi ada yang namanya galih asam. Galih asam. Nah itu apa Romo? Galih asam itu
dari kayu yang terdalam, inti dari batang kayu itu Ya, jika ya, ya. sudah berumur Tua gitu. tua itu sangat-sangat keras. Dan ini biasanya dijadikan untuk pusaka ya, untuk Oh, warangko. warongko ya, Apa wadahnya itu ya? tempat Wadahnya keris juga ya. untuk tongkat komando, karena ini yang dipakai justru galih dari asem galih itu ya? asem. Karena galih asem ini sangat-sangat kuat dan dipercaya sangat bertuah untuk apapun. Ya, itu yang pengen saya tanyakan, Romo. Kalau banyak orang pinter itu kok menggunakan galih asem Ya, untuk hal itu ya, tongkat komando, Ya. untuk apa istilahnya, menumbuhkan kewibawaan atau apa begitu? karena banyak tuahnya, maka Ya. apa yang diinginkan itu tentunya ada ya kan. Tentunya ada. Jadi kok apa-apa galih asem? Ya karena kekuatannya itu jadi kalah. Nah, juga bahwa orang yang memegang tongkat atau pusaka galih asem ini Ya. tingkatannya sudah satrio pandito, Jadi sudah orang harus yang mumpuni. dipercaya itu ya, Mumpuni. memang betul-betul satrio gitu. Iya, kesatria dan pandita itu sudah artinya secara spiritual sudah dalam, Iya, kemudian iya. dia juga bisa mengajarkan kebajikan dan apa-apa. Berarti, Romo, kalau galih asem, kalau itu memang kayu yang sudah tua dan itu di inti kayunya, berarti itu mahal harganya ya? Wah, itulah makanya Kan mestinya kan itu sudah berumur, kayunya sudah berumur, dan yang lainnya kan sudah tidak bisa digunakan. itu pasti mahal. Iya. Itu jelas pasti mahal. Cuma Iya. kita tidak ngomong berapa harganya, tapi filosofi. Iya, Filosofi betul, yang betul, terkandung ya, di dalamnya, iya. bahwa Hmm. ini loh galih asem, pohon yang sudah sekian ratus tahun Ya, ditebang ya. dan kerasnya seperti apa Ya. gitu kan, Mm-mm. kerasnya seperti apa, dan ini intinya Ya. gitu kan. Nah, ya, mitos bertuah tadi. Ya. Masyarakat kan meyakini bahwa galih asem itu bertuah. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan artinya bertuah itu bagaimana? Bertuah itu karena sudah diyakini ya, atau Ya. sudah diyakini Mm-mm. membawa manfaat Ya. bagi pemegangnya. Hmm. Membawa manfaat untuk apa? Ya, misalkan ya seorang pejabat atau apa, Seorang untuk pemimpin. pemimpin, khususnya pemimpin yang tadi sudah tak sampaikan, yang pantas diberikan galih asem adalah sosok ksatria pandita. Artinya bukan untuk berperang, bukan untuk ini. Jadi untuk dirinya kekuatan, karena masyarakat Indonesia itu kan lebih cenderung dengan sugesti-sugesti, percaya dengan satu kekuatan yang dari alam untuk menambah keyakinannya. Tuah di sini adalah menambah kekuatan. Kekuatan apa ya, apa yang diinginkan. Seperti halnya gini, kita naik motor, itu kita akan kuat ke Jakarta daripada jalan kaki. Kita naik mobil lebih kuat lagi, naik pesawat lebih kuat lagi. Kenapa? Nggak akan capek kalau tambah naik pesawat. Artinya harus kuat apa? Kuat semuanya. Wah, naik pesawat ya keluar ongkos yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu tuah duit ya kan? Wah, ini kalau galih asem itu ada di spirit, di semangat, Jadi lebih pada inner ya. inner, Lebih di pada karakter, dirinya sendiri ya. dirinya sendiri. Ya, Jadi ya. apapun itu, mitos ataupun apa, bahwa galih asem yang menjadi tongkat, galih asem yang menjadi tempat senjata, galih asem yang bisa jadi cincin, Ya, itu ya. adalah untuk motivasi spiritual masing-masing, sehingga dinamakan itu bertuah. Bertuah itu berguna untuk siapa? Ya pemakainya. Dan karena mungkin gini juga ya, Romo, tidak banyak yang menggunakan karena memang ini barang kan tidak mesti ada di semua tempat kan begitu. Betul. Nah kalau Ya. sekarang ini
ini mungkin orang pakai, wah ini gali asam orang-orang tertentu lah kalau Ya, ya. seumuran, misalnya umur 30 tahun, mana mereka mau pakai gali asam kan. Tapi usia 40, 45 Sudah masih lah, ada, ya. 30 orang-orang tertentu. Sebab Ya. apa? Sebab budaya kita itu makin sudah apa ya, sangat-sangat membaur dengan Ya, cair dengan yang lainnya universal, begitu ya. untuk memegang teguh budaya bahwa di rumah dulu ada tongkat, ada ini. Sudah nggak mau belajar filosofi semacam itu. Jadi semuanya ada bermakna. Pengaruh luar itu sudah semakin kuat. Ya, nah kembali lagi bahwa pohon asem yang dipercaya banyak penunggu jin ataupun Betul, apa ya. gitu ya. Itu, Nah kalau itunya bagaimana, Romo? ya mungkin biar nggak ditebang sama orang untuk diburu gali asemnya. Oh begitu. Namun Ya. juga ya kalau di Jogja dulu itu menjadi satu ya sebagai tanda mau ke keraton kalau udah banyak pohon asam ketika tahun 70-an, 60, 70 seperti sekarang ya. Dari Tugu itu sampai ke alun-alun gitu itu pohon asam semua. Namun sekarang sudah diganti. Ya. Artinya itu apa? Ya itulah gitu kan. Mungkin sudah Jadi, ya seperti itu. iya, Mungkin iya. mengganggu lalu lintas atau apa ya, lagi. jadi Karena tambah mungkin besar. dirasa kemanfaatannya lebih sudah tidak begitu Ya bermanfaat atau bagaimana? sebetulnya gitu? bermanfaat, hanya sudah sangat-sangat memenuhi ruang ya kan. Ya kan memang Tidak sesuai pohon dengan asem kan ruang. memang rantingnya Ya. banyak ya. Tidak sesuai dengan ruang Ya, atau apa. Nah, jadi pohon asem, jangan takut dengan pohon asem. Karena dari buah, dari daun sampai akarnya semua bermanfaat. Nggih. Nggih, matur nuwun Romo. Demikian sedulur semua kupasan kita tentang pohon asem. Jadi jelas bahwa kalau ada pohon asem kok Tidak ada pocong. ya kalau Ya. kalau ada pohon asem kok disampaikan ke masyarakat ada pocongnya dan sebagainya, itu ternyata hanya supaya tidak ditebang gitu. Ya. karena pohonnya itu memang berguna. Demikian bincang-bincang kita, sampai jumpa di mitos berikutnya. Salam budaya.